Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, sampai jumpa. Selamat pagi semua petani, terutama petani cabai. Di kali ini saya akan memvideokan yaitu tanaman cabai, dimana tanaman cabai ini kita ikut-ikutan teman-teman. Kenapa kita dikatakan ikut-ikutan? Orang nanam cabai, kita ikut nanam cabai. Orang nanam porang, kita ikut nanam porang. Orang nanam pepaya, kita ikut nanam pepaya. Apa yang terjadi kalau kita nanam cabai? Kendalanya penyakit. Ini penyakit cabai. Penyakit cabai kalau kita ikut-ikutan, kita bingung mau dikasih obat apa karena kita belum berpengalaman. Inilah resikonya kalau nanam cabai ikut-ikutan. Begitu juga tanaman porang. Setelah menanam porang, tempat menjualnya tidak ada. Maka apa yang terjadi? Penyakitnya juga banyak, tanaman porangnya juga tidak ada yang beli karena jauh dari pembeli. Begitu juga tanaman pepaya. Orang nanam pepaya di lahan yang bagus, di tempat gulutan yang tinggi ataupun dataran tinggi, kita ikut-ikutan nanam pepaya di lahan sawah. Apa yang terjadi? Pertama, tanaman pepaya banyak yang mati karena ketika air naik ataupun air hujan kelebihan, batang pepaya akan mati. Karena kita bukan di dataran tinggi. Inilah akibatnya teman-teman kalau kita ikut-ikutan. Apa yang kita ambil dari ini semua? Kita harus belajar. Artinya walaupun kita mau ikut-ikutan, kita harus belajar. Yaitu pertama kita harus belajar yaitu penyakit cabai. Apa kendalanya di musim hujan? Apa kendala di musim panas? Apa penyakit yang menyerang buah? Apapun yang menyerang daun. Seperti ini. Maka bagi teman-teman atau sahabat yang sekedar ikut-ikutan, jangan sekali-kali mencoba menanam cabai. Karena tanaman cabai risikonya tinggi dan modalnya juga besar. Di sini kita lihat walaupun tidak banyak, walaupun tanaman sendiri ataupun kita menanam sendiri tanpa upah, tapi tetap resikonya tinggi karena penyakit. Memang kalau kita melihat orang menanam cabai untungnya besar, harganya mahal, kita tergiur. Tetapi kalau kita tidak ada ilmunya, maka resikonya tanggung sendiri. Oleh sebab itu teman-teman, pelajari dulu baru kita memulai, atau kita memulai sambil belajar, baik itu tanaman cabai ataupun tanaman porang maupun tanaman pepaya, karena semuanya harus belajar. Tanaman porang harus ada pemasaran, tanaman pepaya di dataran tinggi ataupun mau di dataran rendah, tetapi gulutannya ataupun bedengnya harus tinggi agar aliran air stabil ketika hujan dan akar daripada pepaya tidak busuk.
Oke teman-teman, sahabat sekalian, pada hari ini saya akan memperlihatkan tanaman cabai ikut-ikutan. Bagi sahabat petani cabai, boleh komentar di komen apa yang terjadi, apa yang baik, apa yang tidak baik, bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana pendapat sahabat dengan adanya video ini. Apakah boleh ditiru atau dipelajari ataupun kita ambil hikmahnya. Tetapi di sini kita mencoba tumpang sari. Mungkin semua ini ada baiknya, mungkin juga ada buruknya. Karena kita harus sekali lagi sama-sama belajar dan sama-sama mempelajari ilmu daripada tanaman cabai. Karena di sini ada juga tanaman cabai yang bagus. Dan kita lihat yang bagus. Kita lihat juga yang bagus, yang bagus. Disinilah tempat kita belajar. Karena dari kita belajar dari cabai yang bagus dan cabai yang tidak bagus, kita bisa mengatasi penyakit cabai. Oleh karenanya teman-teman, jangan kalian pesimis, tetap optimis. Walaupun tanaman cabai Anda atau sahabat sekalian mengalami penyakit, jangan berputus asa, kita selalu belajar. Karena kita tidak berhenti untuk belajar dan belajar sampai kita bisa. Karena ilmuwan menemukan penyakit, ilmuwan menemukan obat, mereka berkali-kali belajar dan berkali-kali gagal. Alhasil mereka menemukan obat yang bagus dan mereka menemukan obat anti penyakit yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk masyarakat petani kita ataupun petani Indonesia ataupun diri kita dan bagi tanaman sehat. Karena apapun nama obatnya, apapun nama penyakitnya, pasti ada obatnya. Oleh karena itu sahabat petani, jangan kalian pesimis, tetap optimis. Kalau kalian senang bertanam, kalau kalian senang bertani, tetapi jangan ikut-ikutan. Selamat pagi teman-teman, selamat menikmati. Apapun yang saya tayangkan ini sekedar pelajaran. Baik, ambil hikmahnya, buruk kita pelajari. Bagi teman-teman yang senang ataupun hobi dari petani, berkomen di halaman komen bagaimana pendapat teman-teman tentang tanaman ini. Sekali lagi, kita tetap belajar. Selamat menikmati, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.